dari kelompok 6 ingin berpresentasikan tentang judul Second Messenger. Yang pertama yaitu pengertian yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Pengertian dari second messenger atau pembawa pesan kedua adalah molekul kecil di dalam sel yang berfungsi menyampaikan dan memperkuat sinyal dari luar sel atau biasanya berasal dari hormon atau neurotransmitter dan ke bagian dalam sel. Sinyal dari luar sel biasanya tidak bisa masuk ke dalam sel secara langsung. Jadi ia berdekatan dengan reseptor di permukaan membran sel. Reseptor ini kemudian mengaktifkan second messenger yang bekerja di dalam sel untuk menyerahkan respon biologis seperti mengaktifkan enzim, membuka saluran ion atau memicu transkripsi gen. Yang kedua yaitu contoh dari second messenger yang akan disampaikan oleh Siti Nur Aisyah. Contoh second messenger pembawa pesan kedua dalam sistem transduksi sinyal seluler antara lain. 1. Siklik adenosin monofosfat dibentuk dari ATP oleh enzim etinilat siklase digunakan dalam jalur sinyal hormon adrenalin. 2. Siklik guanosin monofosfat dibentuk dari GTP oleh enzim guanilat siklase terlibat dalam relaksasi otot polos dan penglihatan. 3. Ion kalsium Ca2 disimpan di retikulum endoplasma dan dilepaskan sebagai respon terhadap sinyal, mengaktifkan berbagai enzim dan protein seperti kalmodulin. 4. Inositol trifosfat dibentuk dari fosfolipid membran oleh enzim fosfolipase C, memicu pelepasan Ca2 dari retikulum endoplasma. 5. Diaglactiokerol dihasilkan bersama IP3 dari fosfatidiinositol 4,5 biosfosfat PIP2, mengaktifkan protein kinase CPKC. Saya Ita Sinta Dewi akan menjelaskan cara kerja second reseptor. 1. Ligan mengikat reseptor seluler tertentu. 2. Mengikat ligan mengubah konformasi protein reseptor. 3. Protein efektor di dekatnya dirangsang. 4. Protein efektor mengkatalisis produksi pelepasan atau masuknya second messenger. 5. Second messenger memperkuat sinyal yang diterima di reseptor permukaan sel. 6. Second messenger membantu mengirimkannya molekul terkait dalam sel. Saya Nurul Hajati ingin menjelaskan tentang fungsi second messenger. Yang pertama, mentransmisikan informasi biologis. Kedua, membawa pesan pertama ke protein efektor. Ketiga, memproduksi perubahan ekspresi gen dalam menanggapi rangsangan eksternal. Dan yang terakhir, menginisiasi respon terhadap sinyal yang dibawa oleh agonis. Ini saya Nabila Susanti, saya akan menjelaskan tujuan second messenger. Tujuan second messenger untuk memperkuat sinyal dari pembawa pesan pertama dan menyampaikan ke target dalam sel. Saya Putri Wulandari, di sini saya akan menjelaskan manfaat second messenger. Yang pertama yaitu meningkatkan kecepatan seluler, yang kedua memperkuat sinyal, yang ketiga memicu perubahan fisiologis pada tingkat seluler seperti proliferasi, diferensiasi, nikrasi, kelangsungan hidup, apoptosi, dan depolarisasi. Dan terakhir itu kesimpulan. Kesimpulan dari second messenger adalah second messenger atau pembawa pesan kedua adalah molekul kecil dalam sel yang menyampaikan dan memperkuat sinyal dari reseptor di permukaan sel ke bagian dalam sel. Mereka berperan penting dalam proses transduksi sinyal, memungkinkan respon sel terhadap rangsangan eksternal seperti hormon atau neurotransmitter. Terima kasih dari kami presentasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.